Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Bertobat ya, bertobatnya bertahun. Oke, siap. Saya akan bahas ini masalah yang juga sering ditanyakan oleh saudara-saudara kita. Nggak sholat bertahun-tahun ya, apakah dia harus mengqodoknya? Apakah cukup dengan tobat? Kalau kita mengikuti madhab mayoritas ulama atau bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau sampai mengatakan ijma' ulama ya, karena hampir seluruh ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu wajib mengqodok dengan sengaja ya. Dengan sengaja meninggalkan sholat wajib mengqodok walaupun bertahun-tahun. Ini mayoritas ulama, sampai Imam Nawawi tadi saya katakan hampir mengatakan ijma ya. Tapi juga kita tidak tidak memungkiri adanya ulama yang mengatakan bahwa dia tidak perlu mengqodok kalau meninggalkan sholat dengan sengaja ya. Alasannya apa? Tidak pernah dicontohkan oleh sahabat. Jadi sahabat itu nggak pernah menceritakan sholat sengaja lalu diqodok, nggak ada. Yang ada adalah manama au nasya, orang yang ketiduran atau lupa, baru ada riwayatnya, hadisnya. Tapi kalau sengaja itu nggak ada. Sehingga ulama ini mengatakan nggak ada. Kalau orang sudah meninggalkan sholat dengan sengaja itu nggak ada qodok-qodokan. Bahkan kata Syekh Utsaimin, sholat itu mauquta, sudah diwaktukan, dikasih waktu. Kalau sudah lewat ya nggak bisa dia melaksanakan sholat, dong sudah lewat terbatas ya, seperti itu. Sehingga mengatakan tidak ada. Biasanya madhab atau pendapat yang terkenal ini yang mengatakan bahwasanya yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak perlu diqodok adalah Imam Ibnu Hazm ya. Imam Ibnu Hazm sudah saya katakan tadi dengan kitab yang terkenal namanya kitab Al-Muhalla, belum mengungkapkan argumen-argumen tentang masalah ini ya. Tapi kalau mayoritas ulama wajib diqodok ya, mayoritas ulama. Yang jadi masalah ya, tadi juga ulama yang mengatakan nggak perlu diqodok itu mengatakan gini, kalau misal orang mau tobat, misalnya nggak sholat 10 tahun, suruh ngodok, kayaknya nggak jadi tobat karena saking banyaknya. Kalau misalnya 1 tahun 360 hari kali 10 udah 3000 ya, lebih ya, kali 5 waktu berapa dia? Mungkin udahlah nggak usah tobat Pak Ustadz, saya suruh ngodok 10 tahun saya nggak sholat, atau 5 tahun lah, atau 3 tahun sudah berat, nggak usah jadi. Jadi ulama mengatakan kalau memang orang meninggalkan sholat bertahun-tahun diwajibkan mengqodok, itu akan memberatkan, akan melarikan orang yang asalnya tobat jadi nggak jadi. Tapi ulama jumhur mayoritas membantah lagi, itu konsekuensi. Yang namanya sholat kan perjanjian dia ya, antara sebagai hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia telah berhutang kepada Allah. Hutang kepada Allah itu lebih layak ditunaikan. Tetap harus, ya resiko dia, wong dia suruh sholat gak mau, ya sudah harus. Kalaulah toh seandainya kita mengambil pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat bertahun-tahun harus qodok, bagaimana Pak Ustadz cara mengqodoknya? Gampang ya. Pertama, yang penting jujur mau mengqodok saja. Misal si fulan nggak sholat 2 tahun ya, 2 tahun, hitung sajalah. Misalnya 360 kali 2 kali 5, berapa dia harus bayar ya dalam waktu itu. Misalnya 2 tahun nggak sholat ya, mau saya qodok, yang penting jujur dulu dah. Jujur, tobat, saya sudah tobat, udah minta maaf kepada Allah, istighfar, dan saya jujur ingin mengqodok. Tapi gak mungkin Pak Ustadz, saya sudah tobat kok mau mengqodok 2 tahun nih ya. Yang penting jujur dulu dah, jujur. Lalu bagaimana cara mengqodoknya? Tidak harus selesai minggu ini dan tidak harus selesai bulan ini, tapi boleh dicicil ya. Misalnya dia punya utang 2 tahun, pastikan 5 waktu. Duhur misalnya, asar, maghrib, isya, subuh. Saat datang sholat duhur, dia punya utang duhur berapa? Tinggal dicicil saja. Pak Ustadz, saya sepertinya dengan kesibukan seperti ini, saya mau saya cicil 55 aja dah ya. Yang penting saya jujur dulu dah, mau membayar. Ya sudah, kalau gitu
Berarti setiap kamu sholat duhurlah saat waktu itu datang, plus 5 yang kamu tinggalin. Saat maghrib datang, maka bayarlah maghrib yang dulu dicicil saja. Bahkan tadi kalau membuat tabel misal, lah kalau nggak sholat 5 tahun bagaimana Pak Ustadz? Ya tadi dicicil saja, ya. Misalnya sholat 5 tahun, ada sekian waktu yang saya harus bayar, tinggal dicicil. Saya mau selesaikan selama 5 tahun juga Pak Ustadz, nggak harus 1 tahun ini, nggak sanggup saya kalau 1 tahun ini suruh ngabisin. Ya udah, saya juga mau saya bayar 5 tahun. Berarti setiap sholat dicicil, ada masalahnya itu ada kecuali. Bagaimana Pak Ustadz kalau belum selesai kok sudah mati? Ya, wahisabum Allah, sudah hisabnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita sudah tobat, jujur. Ini cara mengkodok kalau orang yang mau mengikuti madhab mayoritas ulama. Tapi kalau mengikuti madhab Zahiri dan juga dipilih ulama-ulama Saudi kontemporer sekarang yang mengatakan bahwasanya nggak perlu kodok karena nggak ada kodok sholat yang ditinggal sengaja. Ya sudah Pak Ustaz, saya tobat saja, saya mengikuti madhab Ibnu Hazm atau madhab ulama-ulama Saudi, ya sudah nggak usah. Yang penting tobat nasuha, jangan ulangi lagi, menyesal, ditutup dengan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Ada sholat duha, sholat tahajud, ditambah dengan sedekahnya, dengan amal dakwahnya, amal ma'ruf. Mudah-mudahan semua amal soleh ini menutupi dosa kita. Karena meninggalkan sholat dengan sangat dosa besar. Bahkan dosanya lebih besar daripada zina, daripada riba. Ini dosa meninggalkan sholat. Makanya sampai ada satu athar, ya, tidaklah aku mendapati satu satu kewajiban yang ditinggalkan yang menyebabkan kekafiran kecuali sholat. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau orang yang masih meninggalkan sholat, segeralah bertobat dan minta ampun kepada Allah, sehingga dengan itu dia akan diberikan jalan kemudahan dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi meninggalkan sholat itu bukan main-main, bukan sesuatu yang biasa. Bagi orang-orang yang Allah kasih hidayah, pasti dia akan merasa gemetar ketika dia sadar bahwa dia telah meninggalkan sholat. Adapun orang-orang yang Allah sesatkan atau orang yang sudah bergelimang maksiat, mungkin dianggap biasa-biasa saja. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wallahu a'lam.